semester 2A dari kampus Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Nah teman-teman, pada kali ini saya akan bercerita tentang riwayat hidup Santa Angela Merici dan salah satu cerita runtut. Pertama-tama kita akan melihat tentang riwayat hidup Santa Angela Merici. Santa Angela Merici lahir pada tanggal 21 Maret 1474 di Desenzano, Italia, di tepi Danau Garda, dari keluarga petani yang sederhana, saleh, dan taat berdoa. Ia pun mempunyai 3 saudara laki-laki dan 1 adik perempuan. Sejak kecil, Angela rajin membantu orang tua, belajar mengurus rumah dan mandiri. Saat itu pendidikan hanya untuk anak bangsawan, jadi ia belajar sendiri dengan tekun. Saat masa muda, wabah penyakit melanda. Adik perempuannya meninggal dunia, lalu disusul ayah dan ibunya. Angela menjadi yatim piatu dan pindah ke sana. Tinggal bersama pamannya yang kaya. Meski hidup mewah di sana, ia tetap sederhana, belajar keras dan rajin berdoa. Suatu hari saat berdoa, ia melihat penampakan barisan malaikat dan gadis-gadis suci, termasuk adiknya yang sudah meninggal. Adiknya menyampaikan pesan dari Tuhan, "Engkau akan didoakan untuk mendirikan persekutuan wanita yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan mendidik anak-anak perempuan." Sejak itu panggilan itu selalu melekat di hatinya. Ia masuk ordo ketiga Fransiskan, hidup rendah hati, suka menolong orang miskin, lemah dan berdosa. Ia dikenal ramah, cerdas, tegas, dan dicintai semua orang. Pada zamannya, moralitas merosot dan anak perempuan hampir tidak mendapat pendidikan agama. Angela tergerak hati. Ia mengumpulkan teman-teman wanita saleh, mengajar katekisa dari rumah ke rumah, mendirikan kelompok pembinaan iman dan sekolah pertama khusus untuk anak perempuan. Pada tahun 1535 di Bersia, ia resmi mendirikan kongregasi Santa Ursula atau Ursulin, komunitas wanita religius pertama yang khusus bergerak di bidang pendidikan. Awalnya mereka tidak hidup di biara tertutup, tapi tinggal di rumah masing-masing, bergaul di tengah masyarakat, dan mengajar anak-anak agar mengenal Tuhan dan hidup baik. Angela menulis aturan hidup, nasihat rohani, dan pesan untuk pengikutnya. Kata terkenalnya adalah, "Hidup setiap hari seperti engkau ingin hidup saat menghadap Tuhan." Ia wafat pada tanggal 27 Januari 1540, berusia 66 tahun. Kata terakhirnya adalah, "Ya Allah, aku mengasihimu." Karyanya terus berkembang ke seluruh dunia. Dinyatakan sebagai santa oleh Pius Paus ke-7 pada tahun 1807. Hari rayanya diperingati setiap tanggal 27 Januari. Ia kini dihormati sebagai pelindung pendidikan wanita, guru, dan makna dari kehidupan Santa Angela Merici adalah hidupnya mengajarkan bahwa dari kesedihan dan kesederhanaan ia dijadikan alat Tuhan untuk mengangkat derajat wanita dan menyebarkan kasih lewat pendidikan. Oke teman-teman, itu adalah cerita riwayat hidup Santa Angela Merici. Nah, cerita yang kedua adalah cerita runtut. Cerita runtut judulnya adalah Dito membantu temannya. Pada hari Rabu, cuaca sangat cerah. Dito dan teman-teman sekelasnya berbaris rapi di halaman sekolah untuk mengikuti upacara bendera. Dito berbaris dengan tenang dan kimat mendengarkan amanat pembinaan upacara. Semua siswa sangat tertib mengikuti jalannya upacara sehingga selesai. Setelah bendera diturunkan dan upacara selesai, para siswa pun bersiap untuk kembali ke dalam kelas. Mereka berjalan beriringan melewati tangga depan sekolah yang agak tinggi dan licin karena baru saja disapu. Nah, saat sedang menuruni tangga, tiba-tiba Dito melihat teman di depannya bernama Rina terpeleset. Rina kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke bawah sambil menjerit kecil. Lututnya terbentur, anak tangga hingga terluka dan berdarah. Rina menangis kesakitan dan tidak sanggup berdiri. Melihat kejadian itu, beberapa siswa lain hanya diam dan kaget, namun Dito segera bertindak. Ia langsung berlari mendekati Rina, berjongkok dan bertanya dengan lembut, "Kamu tidak apa-apa?"
Sabar ya, aku bantu. Dito dengan hati-hati mengangkat tubuh Rina dan memampahnya berjalan menuju ruang UKS. Di sana Dito membaringkan Rina lalu memanggil Pak penjaga sekolah untuk mengobati luka Rina dengan obat merah dan perban. Akhir dari cerita runtut adalah setelah lukanya diobati, rasa sakit Rina pun perlahan berkurang dan ia sudah bisa tersenyum kembali. Rina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dito karena sudah menolongnya dengan cepat dan baik. Dito hanya tersenyum dan menjawab sama-sama. Itu sudah kewajiban kita saling menolong sesama teman. Berita kebaikan Dito itu terdengar sampai ke telinga guru kelas mereka. Di dalam kelas, Bapak guru memuji ketulusan hati Dito di depan semua murid. Dito merasa sangat bahagia dan beruntung karena ia telah melakukan perbuatan baik yang patut diteladani. Sejak hari itu, Dito dan Rina menjadi sahabat yang semakin